Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, viral di sosial media bahwa di Masjid Rahmatan lil Alamin di pesantren Az-Zaitun, sholat berjamaah antara jamaah dengan yang satu itu berjarak. Ya, ini mengingatkan kepada kita semua zaman Covid dulu gitu ya. Karena penularan dari virus corona itu diantaranya melalui droplet ya. Cairan yang keluar dari mulut ya, mungkin karena batuk ya atau bersin atau apa gitu. Nah, itu jaraknya itu 1,8 meter, itu hampir 2 meter. Nah, kemudian pada saat itu pemerintah ya membuat kebijakan bahwa di dalam satu ruang di mana orang itu berkumpul, termasuk di dalamnya sholat berjamaah, itu harus social distancing ya, harus ada jarak, dan jaraknya itu adalah 2 meter agar tidak saling menularkan satu sama yang lain. Dan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari kaum muslimin. Ada yang melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, tetapi ada yang menolak. Di antara jamaah itu ada yang tetap sholat tanpa ada jarak, betul-betul rapat. Nah, di antara yang melakukan kebijakan itu adalah pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang, yang walaupun sekarang sudah tidak pandemi lagi ya, COVID-19 itu sekarang sudah menjadi endemi sama dengan virus-virus yang lainnya seperti influenza atau lain-lainnya, yang di kemudian hari mungkin di antara kita ada yang menyuruh kepada anaknya untuk beli obat apa? Obat corona ya. Di mana? Di warung ya. Jadi tidak seperti waktu terjadi pandemi COVID-19 itu ya. Nah, saudara sekalian, sampai hari ini di Masjid Rahmatan lil Alamin yang ada di Az-Zaitun ya, Panji Gumilang membuat kebijakan tetap sholat itu berjarak. Nah, jadi kita melihat di video yang viral pada saat melaksanakan sholat Idul Adha ya 1444 Hijriah, disediakan kursi ya di masjid itu. Kemudian nanti waktu khotib menyampaikan khutbah, jamaah itu duduk di atas kursi. Nah, kemudian waktu sholat itu di sajadah, dan tentu ini berjarak. Sampai saya bicara itu masih berjarak juga.
karena itu pandangan atau pendapat dari Panji Gumilang, ya. Dia juga mengatakan bahwa tahun 1945 atau 46 itu di tanah air itu terjadi flu Spanyol katanya. Banyak korban. Ya sekarang mungkin saja juga terjadi begitu ya. Nah, jadi sampai hari ini antara jamaah yang satu dengan yang lain itu berjarak ya. Nah, apakah boleh berpendapat begitu? Ya sah saja ya, asal apa? Ada dasarnya. Kalau dalam masalah ibadah, al aslu fil ibadah li tahrim ya. Hukum asal dari ibadah itu haram wal butlan dan batal. Hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang menyuruhnya. Yang menyuruh apa? Di antaranya kalau ibadah tadi sholat berjarak antara satu jamaah dengan yang lain, ada nggak dalilnya? Nah, kalau tidak ada dalilnya, itu haram. Begitu ya, itu tidak boleh. Nah, lalu kita lihat bagaimana hadis Nabi. Anda bisa melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menjadi imam, beliau menghadap jamaah, ya, lalu mengatakan, i'tadilu sububakum watarossu, ya, luruskan barisan dan rapatkan. Luruskan barisan-barisan kalian dan rapatkan. Ya, di satu tempat ada ustadz yang mengatakan rebonding katanya ya. Lalu orang-orang bertanya, rebonding itu apa Pak Ustadz? Luruskan. Ya, karena anaknya mengatakan saya akan direbonding, diluruskan ya. Luruskan rambut maksudnya. Di sini adalah luruskan barisan. Fa inni arokum waro adzohri. Maka aku melihat kalian itu dari belakang punggungku begini kelihatan pada nyengsol ya. Barisannya pada tidak lurus. Kemudian barisannya juga pada renggang. Nah, oleh Nabi ketika itu kemudian dipegang dada para sahabat, bahu-bahunya juga, kemudian para sahabat merapatkan bahunya, kemudian merapatkan kaki-kaki mereka. Nah, itulah ketentuan dari Rasulullah yang ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu yang diperintahkan. Ya tentu ada pengecualian. Jadi kalau pada saat terjadi COVID itu coronavirus disease. Coronavirus disease itu penyakit virus corona begitu ya. Yang ukurannya kecil-kecil ya, corona itu. Konon kabarnya kalau virus corona itu disatukan di seluruh tanah air, disatukan dalam satu wadah, itu hanya satu botol saja katanya ya. Ya, jadi saking kecilnya. Jadi sama yang kecil aja kita itu kalah. Apalagi sama yang besar-besar gitu ya. Sama yang kecil itu kalah. Nah, saudara sekalian, kembali kepada penjelasan. Mau ikut Panji Gumilang atau mau ikut Rasulullah? Rasulullah itu memerintahkan i'tadilu sufufakum wa tarassu. Luruskan barisan kalian dan rapatkan. Ini malah renggangkan. Ya, tidak apa-apa renggangkan, tapi kalau terjadi mewabah penyakit di mana kita harus berjarak. Harus ada yang namanya social distancing. Nah, social distancing itu memang ada gitu. Jadi ketika ada orang yang terkena penyakit lepra mau bersalaman kepada Nabi, Nabi menolaknya dan Nabi menyuruh orang itu, sahabat itu untuk kembali ke tempat di mana asalnya itu. Nah, saudara sekalian,
Di dalam hadis lain dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahtalifu, janganlah kalian bercerai-berai, jangan kalian berbeda-beda. Patah talipa qulubukum. Jika kalian berbeda-beda, ya pacu rendang bahasa Sundanya, maka patah talipa qulubukum, hati kalian juga akan berbeda-beda, berbeda-beda. Ya, sekali lagi berbeda-beda. Ya, itulah saya kira apa yang perlu saya jelaskan. Ya, silakan dalam fikih itu ada perbedaan, tetapi harus jelas kalau ada hadisnya kita ikut hadis, jangan ikut perbedaan itu ya. Al-khuruju minal hilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu lebih disukai. Bagaimana supaya beda? Tidak beda, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sepanjang ada ayat Al-Quran, sepanjang ada Al-Hadis, ikuti Quran dan hadis itu. Ya, kecuali kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, yang ada pendapat ulama, silahkan pilih pendapat ulama itu. Saudara sekalian, itu yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.